Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arsy Sukriya dengan NPM 45222101112. Ini mempresentasikan tugas besar basis data saya, yaitu pembayaran handphone. Langsung kita mulai saja presentasinya. Nah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan yang pertama ada ruang lingkup database, selanjutnya normalisasi, selanjutnya ada tipe data atau kamus data dan penggunaan key pada setiap tabel dan menentukan master transaksi dan relasi antar tabel. Selanjutnya adalah saya akan membahas APL, arsitektur, perangkat lunak. Selanjutnya juga saya akan membahas ERD. Dan selanjutnya juga saya akan membuat database sesuai dengan undian nomor Anda masing-masing dengan menggunakan dua versi, ada versi CMD dan MySQL dan juga PHP MyAdmin dan juga pembuatan database saya sendiri, topik saya sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah ruang lingkup database saya yang dimana saya memiliki jumlah ada 13 atribut yang dimana sini ada logo bank, kemudian ada nama bank merchant, terminal ID, tanggal pengiriman, jam pengiriman, pengirim, nama, nomor rekening, bank tujuan, rekening tujuan, nama penerima, dan total pembayaran. Dan saya juga menambahkan atribut tambahan yang untuk primary key-nya yaitu ada kode bank dan kode edisi. Selanjutnya kita akan membahas normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses mengorganisir data dalam sebuah database relasional agar tidak terdapat redundansi atau pengulangan data yang tidak perlu. Normalisasi dibagi menjadi beberapa bentuk normal, yaitu ada 1NF, 2NF, dan 3NF, dan seterusnya. Setiap bentuk normal memiliki aturan yang harus dipenuhi agar data dalam database dapat diorganisir dengan baik. Nah, saya sudah memiliki database saya seperti ini. Nah, di sini ada tabel yang masih abnormal atau masih banyak yang redundant dan belum normal. Yang di sini ada file yang redundant, ada yang duplikat. Ini juga masih duplikat gitu kan. Nah, itu contoh dari file yang masih abnormal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi yang pertama yaitu first normal form. Yang dimana first normal form itu adalah bentuk normal pertama yang harus dipenuhi. Syarat 1NF adalah setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Contoh data yang sudah dinormalisasi 1NF dapat terlihat pada Excel saya ini. Yang dimana yang tadinya awalnya di sini cuma file terduplikat, terus juga redundant, sekarang sudah punya baris masing-masing dan punya ketentuan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan second normal form. Yang dimana second normal form adalah bentuk normal kedua. Yang dimana syaratnya itu tidak diperkenakan adanya partial functional dependency kepada primary key ke dalam sebuah tabel. Jadi tidak boleh, jadi kita dengan menambahkan primary key untuk mengubah menjadi second normal form. Contohnya dapat dilihat di Excel saya ini, yang dimana saya sudah mengubah ada tabel bank, tabel mesin edisi, dan juga tabel pembayaran. Selanjutnya ada third normal form, yang dimana saya sudah membagi primary key dan foreign key-nya, yang dimana syarat dari 3NF ini adalah tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Contoh data yang sudah dinormalisasi dapat dilihat pada Excel saya ini. Nah, ini sudah bagian normalisasi yang terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan entitas. Tadi kita sudah menentukan entitasnya ya, yang dimana untuk yang bagian bank itu adalah sebagai master, kemudian yang mesin edisi sebagai master juga, dan yang sebagai transaksi adalah tabel pembayaran. Nah, ini adalah tipe data atau kamus data dan penggunaan key pada setiap tabel untuk menentukan master, transaksi, dan relasi tabel. Yang dimana di database pembayaran handphone saya, di bagian bank, yang sudah menjadi primary key ialah kode bank. Oh ya, maaf. Sebelumnya saya akan menjelaskan setiap tipe data atau kamus data saya. Yang di sini ada INT sebagai
yang hanya bisa untuk angka, kemudian blob yang dimana untuk gambar, varchar, tipe data varchar untuk karakter dan angka. Selanjutnya ada tanggal date yang dimana untuk menentukan tanggal dan kemudian time untuk menentukan waktu tertentu dan juga desimal untuk menambahkan angka desimal pada database tersebut. Nah, saya sudah menggunakan primary key pada bank yang dimana kode bank sebagai primary key. Kemudian di tabel mesin edisi primary key-nya ada kode edisi, maaf. Kemudian ada kode bank yang dimana sebagai foreign key-nya. Dan juga di tabel pembayaran total transaksi, yang menjadi primary key-nya adalah nomor rekening. Kemudian yang menjadi foreign key-nya adalah kode bank dan kode edisi. Dan mereka saling berhubungan. Selanjutnya, kita akan membahas APL. Apa itu APL atau arsitektur perangkat lunak? APL adalah struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak, ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut, serta hubungan antar komponen tersebut. APL berperan sebagai sebuah struktur dalam sebuah software atau aplikasi. Jadi secara tidak langsung, APL juga menjadi solusi untuk requirement yang ada, lalu juga meningkatkan performance dan security secara bersamaan. Nah, ini adalah hasil rancangan APL pembayaran handphone, yang dimana manajemen user itu bertanggung jawab untuk user login yang digunakan untuk manajemen user ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk user. Nah, terus ada juga login yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, selanjutnya di lapisan kedua ada bagian master dan pembayaran, yang dimana tabel master ini, di bagian tabel master ada bank, mesin edisi, dan bayar, yang dimana di bagian atribut bank, entitas bank itu mengelola apa aja yang ada di bank. Kemudian ada tabel mesin edisi yang entitas mesin edisi yang dimana mengelola mesin edisi, dan entitas bayar yang dimana untuk mengelola pembayaran. Selanjutnya ada di bagian bagian info user, yang dimana itu untuk menyimpan info user, dan juga ada di bagian ini ada info bank yang dimana menyimpan info bank. Kemudian ada info mesin edisi yang dimana menyimpan info mesin edisi, dan juga info bayar yang dimana menyimpan info entitas pembayaran. Dan juga ada laporan pembayaran yang dimana melaporkan pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas ERD. Apa itu ERD? ERD atau Entity Relational Diagram adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah database relasional. Entitas dalam ERD dapat berupa objek nyata atau abstrak yang memiliki atribut atau properti tertentu. Contoh entitas yang dapat diwakili dalam ERD adalah karyawan, pelanggan, produk, dan lain sebagainya. Atribut dalam ERD menggambarkan karakteristik dari entitas tersebut. Contoh atribut dalam ERD adalah karyawan adalah nama, alamat, gaji, dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil ERD pembayaran handphone. Yang dimana di sini ada bank yang sebagai entitas, kemudian bank memiliki mesin edisi, dan entitas mesin edisi melakukan pembayaran di entitas pembayaran. Nah, mereka juga kita juga harus menentukan relationship-nya, yang dimana hubungan bank dan mesin edisi yaitu one to one, kemudian mesin edisi ke bayar itu one to many. Nah, di sini juga ada atribut-atributnya, di mana di bagian bank ada kode bank sebagai primary key, logo bank, dan nama bank merchant. Di mesin edisi ada atribut kode edisi, merchant ID, terminal ID, dan kode bank sebagai foreign key-nya. Kemudian di bagian bayar ada atribut-atribut, nomor rekening sebagai primary key, tanggal pengiriman, jam pengiriman, total pembayaran, rekening tujuan, bank tujuan, nama penerima dan pengirim, kode edisi, dan kode bank yang menjadi foreign key-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas database saya, yang dimana kita akan membuat database untuk pembayaran handphone yang sudah saya buat, tapi akan saya tunjukkan
pemrogramannya, dan juga pembuatan database di MySQL dan PHP Admin sesuai nomor undian. Pertama kita juga harus sudah membuka SAM kita, yang dimana kita akan membuka MySQL kita. Nah, pertama saya aktifkan dulu. Nah, kita akan kita akan tunjukkan sudah ada database apa saja di sini. Nah, kita akan menggunakan database pembayaran handphone untuk presentasi kali ini. Oke, sudah digunakan. Nah, kemudian saya akan tunjukkan sudah ada tabel apa saja. Yang dimana sini, tadi kan kita sudah ada tuh tabel bank. Akan saya tunjukkan tabel bank saya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum ini terjadi, saya juga sudah menyiapkan untuk create tabel bank seperti ini sintaksnya. Kemudian untuk mesin edisi, nah sudah jadi juga, dan cara membuatnya ialah menggunakan sintaks yang di sini, menggunakan codingan yang ada di sini yang sudah saya buat. Selanjutnya juga bagian bayar yang sudah saya buat di sini juga. Mari kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kita juga ingin melakukan insert pada setiap tabel, yang dimana di tabel bank insertnya seperti ini. Mari kita insert terlebih dahulu. Nah, akan saya tunjukkan juga yang sudah saya insert dalam tabel bank. Nah, sudah ada. Cara menginsertnya menggunakan seperti ini untuk insert ke dalam tabel bank. Ini juga sudah ada untuk tabel mesin edisi dan juga tabel bayar. Sudah ada. Terus untuk mesin edisi, untuk pembayaran, maaf. Nah, ya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan apa yang sesuai nomor undian, yang dimana di nomor undian saya tugas saya adalah untuk create table, field, perintah select as from where, and, dan perintah select from full join or where is null and is null. Nah, sudah saya buat untuk nomor undian saya. Yang tadi kita sudah melakukan create table, insert ya. Jadi kita langsung lompat ke nomor 3, tapi juga bisa juga sih dari nomor 1 lagi. Yang dimana sini saya juga udah create table, terus juga sudah melakukan insert. Nah, kita ke nomor 3 dulu sebentar ya.
untuk perintah nomor 3 yang dimana kita akan melihat select select nomor rekening, nomor rekening, juga, habis itu from bayar, where bank tujuan sama dengan Bank Mandiri, and total pembayaran di atas 400.000. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel baru untuk melakukan perintah keempat dan juga emang sudah sesuai dari nomor 1 dan 2 untuk membuat field baru, membuat tabel dan membuat field, menginsert field, update, dan delete. Oke. Oke, sudah jadi. Mari kita lihat seperti apa hasil join. Nah, seperti ini tampilan field di dalam hasil join. Kemudian selanjutnya kita akan menginsert ke dalam hasil join. Kemudian selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Nah, sudah ada hasil insertannya. Selanjutnya kita akan update-nya bentar dulu. Kita akan melakukan nomor 4 dulu. Melakukan perintah nomor 4 terlebih dahulu. Nah, sudah. Perintah nomor 4 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kita akan melakukan pemrogramannya di PHP MyAdmin yang akan saya buka sekarang. Oke, kita ke bagian pembayaran handphone. Nah, ini juga udah ada hasil join-nya ya untuk tambahan tadi. Nah, kita akan melakukan kita akan memperlihatkan tadi apakah sudah bisa semua setiap tabelnya, isinya ada apa saja. Pertama kita lihat dari bank dahulu, seperti ini isinya. Kemudian di bagian mesin edisi, isinya seperti ini. Oh, bentar, maaf. Tadi bagian bank kita belum melihat strukturnya. Nah, di bagian bank struktur seperti ini. Kemudian kita ke bagian mesin edisi. Nah, di dalamnya sudah seperti ini tabelnya. Kemudian strukturnya. Nah, selanjutnya di bagian bayar, kita akan melihat sudah ada apa saja dalam bayar. Bang, bayar. Nah, sudah ada seperti ini.
kode edisi. Kita lihat juga strukturnya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan melakukan seperti perintah tadi yang di nomor undian. Yang dimana kita akan melakukan update, yang dimana kalau di update ini kita sudah bebas saja mau diubahnya seperti apa. Apakah mau tanggal 1, apakah mau bulan Januari atau Februari. Nomor rekening juga bebas, angkanya berapa saja. Oke, kita langsung copy paste saja. Pertama di MySQL lebih dahulu. Tidak ada, sudah diganti. Dan juga kita coba ganti di phpMyAdmin. Kita coba ubah ke tahun 2023, bulan Januari. Nomor rekening 123. Nah, sudah berhasil. Mari kita lihat hasilnya di hasil join. Nah, sudah. Oke, kita akan melakukan delete pada field tertentu, yang dimana saya akan melakukan delete pada field hasil join where 1. Nah, karena sudah di delete, telah selesai juga presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.